Halo guys, gencatan senjata antara Iran dan Israel kabarnya sudah resmi diberlakukan sejak kemarin. Mediatornya adalah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tapi agak lucu juga sih guys. Pasalnya, opsi gencatan senjata tersebut diumumkan bukan dalam ruang pertemuan antar kedua negara yang berkonflik, tetapi diumumkan melalui media sosial milik pribadi Donald Trump kemarin. Gimana menurut kalian guys? Sah atau tidak? Atau ini hanya akal-akalan Donald Trump saja? Mimin sih tidak terlalu paham dengan geopolitik yang dimainkan. Tapi Trump memang agak konyol sih, hehehe. Informasinya lagi guys, dengan gencatan senjata yang diberlakukan, Israel mengklaim bahwa peperangan yang terjadi selama lebih sepekan ini dimenangkan oleh negara Zionis tersebut. Kok bisa ya guys? Semoga tidak saling klaim saja begitu. Tolong komentarnya ya guys. Tentara Israel kembali melanjutkan aktivitas serangan hebat di Teheran, Iran. Sasaran serangan Israel adalah unit radar pangkalan udara Babol-Sar, sebelah utara wilayah Teheran. Selasa 24 Juni tahun 2025, serangan ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengeluarkan pengumuman resmi gencatan senjata beberapa jam sebelumnya. Saya menginstruksikan IDF berkoordinasi dengan Perdana Menteri untuk melanjutkan aktivitas serangan hebat di Teheran untuk menetralisir target rezim dan infrastruktur teroris di Teheran. Setelah operasi kemarin, kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh surat kabar Yediot Ahronot. Katz mengklaim bahwa ia memerintahkan serangan tersebut mengingat pelanggaran mutlak gencatan senjata yang dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat oleh Iran dan peluncuran rudal ke Israel. Militer sebelumnya mengatakan bahwa sirena serangan udara berbunyi di Israel Utara pada hari Selasa setelah mendeteksi serangan rudal baru dari Iran. Serangan yang dituduhkan itu terjadi tak lama setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan bahwa mereka menyetujui gencatan senjata bilateral dengan Iran. Berdasarkan proposal yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, gencatan senjata yang diupayakan Presiden Trump sempat disambut secara hati-hati oleh Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa negaranya akan menghentikan serangan balasan, asalkan Israel menghentikan serangan udara terhadap wilayah Iran. Namun, peluncuran rudal yang dilakukan Iran pada Selasa pagi dianggap Israel sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian tersebut. Hal ini langsung memicu perintah serangan balasan dari Menhan Israel. Jenderal militer tertinggi Iran bersumpah untuk terus melanjutkan serangan pembalasan terhadap Israel dengan kekuatan penuh, hingga Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dibuat benar-benar tidak berdaya dan bertekuk lutut. Dalam pernyataan video, seperti dilansir Press TV, Selasa 24 Juni tahun 2025, Mayor Jenderal Abdullahi Mousavi yang menjabat Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran menegaskan operasi pembalasan terhadap Israel yang diberi nama Operation True Promise 3 akan terus berlanjut tanpa gangguan. Mousavi mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh rezim Israel dan Amerika Serikat tidak akan dibiarkan begitu saja, terlepas dari seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan-serangan musuh. Dia menyebut keterlibatan Presiden Donald Trump dalam perang antara Iran dan Israel sebagai upaya putus asa untuk menyelamatkan Tel Aviv, khususnya Netanyahu, yang dia gambarkan sebagai proksi gagal Amerika di kawasan tersebut. Presiden Trump, setelah menyaksikan tumbangnya Netanyahu di bawah beban kekalahan, memutuskan untuk memberinya pernapasan buatan melalui tindakan sembrono ini, sebut Mousavi dalam pernyataannya. Tindakan Presiden Trump yang menyerang fasilitas nuklir Iran ditanggapi oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Putin seolah menertawakan langkah berani Trump dengan menyebut serangan yang tak beralasan dan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow akan berusaha untuk membantu rakyat Iran. Agresi yang sama sekali tidak beralasan terhadap Iran tidak memiliki dasar dan pembenaran, kata Putin kepada Menlu Iran, Abbas Araghchi saat berkunjung ke Moskow Senin kemarin. Sedangkan untuk pihak kami Rusia, kami berupaya membantu rakyat Iran, imbuh Putin. Saya sangat senang Anda di Moskow hari ini. Kesempatan ini akan memberikan kita peluang untuk mendiskusikan semua masalah mendesak dan memikirkan bersama solusi dari situasi ini. Tambahnya, pada pertemuan itu, Araghchi mengatakan Iran saat ini tengah melakukan pembelaan diri yang sah. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Rusia
karena mengutuk tindakan Amerika Serikat. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Houthi telah melatih sebanyak 82.000 lebih rakyat Yaman. Pelatihan tahap pertama militer ini disebut sebagai bagian dari mobilisasi besar-besaran untuk menghadapi rezim Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Pejabat mobilisasi umum kelompok Houthi di sana, Faiz Al-Hanami, mengungkapkan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari program nasional pertama yang dinamakan Badai Al-Aqsa. Program ini bertujuan mempersiapkan warga Yaman untuk mengambil bagian dalam pertempuran mendukung perjuangan Palestina. Hanami menambahkan, pelatihan tahap kedua telah dimulai di sana dan ditargetkan akan melibatkan hingga 100.000 warga di ibu kota tersebut. Selain di sana, program serupa juga berlangsung di sejumlah provinsi lainnya seperti Saada, Amran, Hajah, dan Jov. Rakyat kami terus mendesak Arab Saudi dan Yordania agar membuka perbatasan, sehingga para pejuang Yaman dapat melewati wilayah mereka dan menuju ke medan tempur di Palestina yang diduduki, ujarnya. Konflik tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah negara, termasuk Iran dan kini Yaman yang secara terbuka menyatakan bergabung dalam barisan perlawanan. Kursus pelatihan militer gelombang kedua ini digelar hanya beberapa hari setelah Yaman menyatakan siap berperang bersama Iran melawan Israel dan AS. Menyusul agresi Israel terhadap Iran pada 13 Juni yang menewaskan sejumlah komandan militer, ilmuwan, serta warga sipil. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga telah terlibat langsung dalam konflik dengan melancarkan serangan ke fasilitas nuklir damai Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Mobilisasi militer besar-besaran di Yaman menunjukkan bahwa front perlawanan terhadap Tel Aviv dan Washington kini tak lagi terbatas pada perbatasan Gaza. Langkah Presiden Donald Trump bahwa telah melakukan serangan yang sangat berhasil terhadap 3 lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordo, memantik reaksi dari para pemimpin dunia, di antaranya China, Arab Saudi, Houthi Yaman, Lebanon, termasuk Rusia. Berikut reaksi dunia setelah terjadinya serangan Amerika Serikat tersebut. China mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran dan fasilitas nuklir yang diawasi oleh Badan Energi Atom Internasional. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar China untuk PBB, Fu Chong mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Minggu. Fu mengatakan bahwa China sangat khawatir tentang risiko situasi yang semakin tidak terkendali dan menyerukan gencatan senjata segera dan diakhirinya permusuhan. Pihak-pihak yang terlibat harus mematuhi hukum internasional, mengekang dorongan untuk menggunakan kekuatan, dan menghindari memperburuk konflik dan menambah bahan bakar ke dalam api, kata Fu. Di Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, sekutu regional AS, yang baru menghidupkan kembali hubungan dengan Iran pada Maret tahun 2023 setelah keretakan diplomatik selama 7 tahun, mengatakan bahwa mereka mengikuti perkembangan di Iran yang bersaudara dengan kekhawatiran besar. Kelompok militan Houthi Yaman yang secara historis didukung oleh Teheran, mengecam agresi terang-terangan Amerika Serikat terhadap Iran dalam pernyataan yang diterjemahkan dan dimuat oleh kantor berita Yaman, Saba. Presiden Lebanon, yang kelompok Hezbollahnya yang berpengaruh juga menerima dukungan Iran dan telah saling serang dengan Israel, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang terjemahkan bahwa pengeboman fasilitas nuklir Iran menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas lebih dari satu kawasan dan negara, dan mendesak untuk menahan diri.